dengan penumaran. Hari ini saya akan menjelaskan soal persamaan diferensial yang terdiri dari 3 soal. Soal yang pertama yaitu Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Dari bentuk ini kita ketahui bersama merupakan bentuk persamaan diferensial homogen orde 2. Bentuk umum dari persamaan diferensial homogen yaitu A Y double aksen tambah B Y aksen tambah C Y sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan persamaan karakteristiknya. Untuk menentukan persamaan karakteristik, yang pertama kita harus memisahkan Y double aksen sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan M, dan Y sama dengan 1. Dari pemisahan ini kita akan memperoleh bentuk persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat dikurang dengan 3M ditambah dengan 2 sama dengan 0. Langkah yang kedua setelah kita menentukan persamaan karakteristiknya yaitu menentukan akar persamaan. Pada soal ini untuk menentukan akar persamaan kita dapat menggunakan 2 langkah, yaitu yang pertama menggunakan metode pemfaktoran dan yang kedua menggunakan rumus ABC. Kebetulan di soal ini saya menggunakan metode pemfaktoran. Oleh karena itu, dari bentuk persamaan M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0, saya memfaktorkan dia menjadi M kurang 1 kali M kurang 2 sama dengan 0. Ini adalah pemfaktorannya, maka kita peroleh M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Dari penjelasan ini kita ketahui bahwa M1 dan M2 memiliki nilai yang tidak sama, maka Y sama dengan C1 kali E dipangkatkan dengan M1X ditambah C2 E pangkat M2X. Kemudian kita masukkan nilai M1 ke bentuk ini dan M2 ke bentuk Y, maka kita peroleh Y sama dengan C1 kali E pangkat X tambah C2 kali E pangkat 2X. Baik, saya akan menjelaskan soal yang kedua yaitu Y double aksen kurang Y aksen kurang 6X sama dengan E pangkat 2X. Oke teman-teman, soal ini merupakan soal persamaan diferensial tak homogen. Di sini kita akan mencari Y sama dengan YH tambah YP. Maka langkah yang pertama kita akan mencari YH. Untuk mencari YH, langkah yang pertama yaitu kita menentukan persamaan karakteristiknya. Yang pertama kita harus memisahkan Y double aksen sama dengan
yaitu menentukan akar persamaannya. Untuk menentukan akar persamaannya, kita dapat menggunakan dua langkah, yaitu menggunakan metode pemfaktoran dan yang kedua menggunakan rumus ABC. Dan pada bentuk persamaan karakteristik ini saya menggunakan metode pemfaktoran. Dari bentuk persamaan karakteristik yaitu n kuadrat kurang n kurang 6 sama dengan 0. Setelah kita membuat ke dalam bentuk pemfaktoran menjadi n kurang 3 kali n tambah 2, maka kita memperoleh m1 sama dengan 3 dan m2 sama dengan negatif 2. Baik, dari pemfaktoran ini kita peroleh m1 sama dengan 3 dan m2 sama dengan negatif 2. Maka dapat kita ketahui bersama bahwa M1 tidak sama dengan M2. Langkah selanjutnya yaitu mencari solusi homogen. Untuk mencari solusi homogen, karena dari langkah sebelumnya M1 tidak sama dengan M2, maka solusi homogennya kita akan menggunakan YH sama dengan C1 kali E pangkat M1 kali X tambah C2 kali E pangkat M2 X. Dan selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai M1 dan M2 ke dalam bentuk yang sudah saya tuliskan di papan ini. Setelah saya mensubstitusikan M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan negatif 2, maka diperoleh YH sama dengan C1 kali E pangkat 3X tambah C2 kali E pangkat negatif 2X. Baik, setelah kita menemukan solusi homogennya atau YH-nya, langkah selanjutnya kita akan menentukan YP. Untuk menentukan YP, langkah yang pertama kita harus melihat kembali pada soal, yaitu Rx-nya. Di soal Rx-nya sama dengan E pangkat 2X. Karena bentuk Rx-nya yaitu E pangkat 2X, maka bentuk dari YP sama dengan A kali E pangkat dengan Mx. Setelah kita mengetahui YP-nya, langkah selanjutnya kita mensubstitusikan nilai M ke dalam bentuk YP. Maka YP sama dengan A dikali dengan E dipangkatkan 2X. Setelah kita mendapatkan YP sama dengan A kali E pangkat 2X, selanjutnya kita turunkan YP menjadi Y double aksen T sama dengan A kali E pangkat 2X. Kita turunkan pangkat 2X-nya menjadi 2. Maka Y double aksen P sama dengan 2A kali E pangkat 2X.
Langkah selanjutnya kita turunkan lagi, yaitu Y double aksen P diperoleh 2 kali A E pangkat 2X. Kita turunkan pangkatnya lagi, maka dikalikan dengan 2 diperoleh Y double aksen P sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 A E pangkat 2X. Setelah kita menemukan Y double aksen, Y aksen dan Y yang sudah kita kerjakan tadi, langkah selanjutnya itu kita mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam bentuk umum yang tadi pada soal. Y aksen kita masukkan dengan 4 A E pangkat 2X kurang dengan Y aksen, kita tuliskan kembali 2 A E pangkat 2X kurang dengan 6 dikalikan dengan Y, yaitu A dikalikan dengan E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Setelah kita menuliskan kembali, Y double aksen kurang Y aksen kurang 6X sama dengan E pangkat 2X menjadi bentuk ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, langkahnya yaitu 4A E pangkat 2X kurang dengan 2A E pangkat 2X 6. Kita harus kalikan ke A kali E pangkat 2X, maka bentuknya menjadi 6A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Setelah kita memperoleh bentuk ini, kita langsung mengoperasikan dia. 4A kali E pangkat 2X kurang dengan 2A E pangkat 2X itu sama saja dengan 2A E pangkat 2X dikurang dengan 6A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Selanjutnya kita mengoperasikan kembali 2A kali E pangkat 2X kurang 6A kali E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X menjadi negatif 4A E 2X sama dengan E 2X. Baik, setelah kita memperoleh ini, karena kedua ruas yang mempunyai nilai yang sama yaitu E pangkat 2X dan di ruas kanan juga mempunyai nilai yang sama yaitu E pangkat 2X, maka diperoleh negatif 4A sama dengan 1. Maka A, setelah kita mendapatkan nilai A sama dengan negatif 1/4, kita akan mensubstitusikan A ke dalam bentuk YP sama dengan A E pangkat 2X. Maka diperoleh, kita gantikan nilai A ini menjadi negatif 1/4 E pangkat 2X. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai YH dan YP. Langkah selanjutnya kita memasukkan nilai YP dan YH. Tadi kita peroleh YH sama dengan C1 kali dengan E pangkat dengan 3X ditambah dengan C2 dikali dengan E dipangkatkan dengan negatif 2X. Selanjutnya kita tambahkan dengan nilai YP
nilai YP sini yaitu negatif 1/4 dikali dengan E dipangkatkan 2X. Maka kita peroleh C1E pangkat 3X ditambah dengan C2E pangkat negatif 2X dikurang dengan 1/4 dikalikan dengan E pangkat dengan 2X. Oke, sekian penyelesaian dari soal nomor 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian soal pada nomor 3. Soal nomor 3 yaitu 4 kali 2U/T tambah 2U/X sama dengan 3U dengan U dalam kurung 0, X sama dengan 3E pangkat X. Dari soal ini atau dari bentuk soal ini kita ketahui bahwa ini merupakan bentuk persamaan parsial. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan parsial, kita akan menggunakan 3 cara, yaitu integral langsung, integral pemisahan, dan integral pemisalan. Dari soal ini kita akan menggunakan integral pemisalan. Dari integral pemisalan ini, dia mempunyai bentuk U sama dengan E pangkat AX tambah BY. Langkah yang pertama yaitu kita memisahkan U sama dengan X, T. Maka diperoleh sama dengan E pangkat AX ditambah dengan BT. Selanjutnya yaitu 2U/X. Di sini kita turunkan terhadap X, maka diperoleh A kali E pangkat AX ditambah dengan BT. Selanjutnya 2U/T. 2U/T maka kita turunkan terhadap T. Dari sini kita peroleh B dikali dengan E pangkat AX ditambah dengan BT. Baik, setelah kita memperoleh nilai U, DU, DX, DU, DT, langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan bentuk-bentuk tersebut kepada bentuk yang pertama. Bentuk awalnya yaitu 4 kali 2U/T ditambah 2U/X sama dengan 3U. Setelah kita mengetahui bentuk awalnya ini yaitu persamaan 1, kita sebut dia sebagai persamaan 1, kita ganti 2U/T dan 2U/X menjadi bentuk yang sudah kita temukan tadi. Maka diperoleh 4 kali 2U/T kita masukkan B kali E pangkat AX tambah BT tambah dengan 2U/X kita gantikan dengan nilai A dikalikan dengan E dipangkatkan dengan AX ditambah dengan BT sama dengan 3 dikalikan dengan U
U di sini kita ganti menjadi E pangkat AX tambah BT. Setelah kita menggantikan nilai do U, do T, do U, do X dan U, selanjutnya kita mengerjakan 4 kali B E pangkat AX tambah BT ditambah dengan A kali E pangkat AX tambah BT, 3 E pangkat AX tambah BT kita pindahkan ke ruas kiri menjadi kurang 3E pangkat AX tambah BT sama dengan 0. Setelah kita memperoleh bentuk ini, kita ketahui bersama bahwa semua ini memiliki bentuk E pangkat AX tambah BT. Maka kita kasih keluar 4B tambah A kurang 3 kali E pangkat AX tambah BT sama dengan 0. Kemudian di sini bentuknya akan menjadi 4B tambah A kurang 3 E pangkat AX tambah BT itu adalah 1, tidak perlu ditulis, maka sama dengan 0. Untuk mencari nilai A, kedua ruas ini kita tambahkan dengan 3, maka 4B ditambah dengan A dikurang dengan 3 ditambahkan dengan 3, 0 tambah 3, maka diperoleh 4B tambah A sama dengan 3. Selanjutnya kita tuliskan A sama dengan 3 dikurang 4B. Setelah kita memperoleh nilai A sama dengan 3 kurang 4B, selanjutnya kita substitusikan nilai A ke dalam bentuk ini, yaitu U sama dengan X, T sama dengan E pangkat AX tambah BT. Maka dapat ditulis U X, T sama dengan E pangkat AX tambah BT. Kita gantikan nilai A dengan 3 kurang 4B, maka menjadi E pangkat 3 kurang 4B X tambah BT. Baik, setelah kita substitusikan nilai A ke dalam bentuk di atas, maka selanjutnya kita kalikan 3 kurang 4B kali dengan X diperoleh E pangkat 3X kurang 4BX tambah dengan BT, atau kita tulis E pangkat 3X dikalikan dengan E pangkat negatif 4BX dikalikan dengan E pangkat BT. Selanjutnya kita menggabungkan di sini E pangkat negatif 4BX kali E pangkat BT mempunyai variabel yang sama, yaitu D dengan D, maka bentuknya akan menjadi E pangkat 3X dikalikan dengan E pangkat B kali negatif 4X ditambah dengan T. Setelah kita memperoleh bentuk ini, selanjutnya kita memisahkan V negatif 4X tambah T sama dengan E pangkat B kali negatif 4
X ditambah dengan T. Maka selanjutnya akan menjadi U X, T sama dengan E pangkat 3X kali F negatif 4X tambah T. Syarat batas U pada soal tadi yaitu U dalam kurung 0,x sama dengan 3E pangkat X. Maka dapat kita tulis U dalam kurung 0,x. Kita tuliskan kembali bentuk E pangkat 3x kali V kali dalam kurung negatif 4x tambah T sama dengan 3E pangkat X. Kemudian kita mensubstitusikan 0,x. 0 itu merupakan bentuk dari X dan X adalah T, maka bentuknya akan menjadi E pangkat 3 kali 0 kali F dalam kurung negatif 4 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan X sama dengan 3E pangkat X. Maka ini menjadi E pangkat 0 kali F negatif 4 kali 0 ditambah dengan X sama dengan 3E pangkat X. Maka ini hasilnya sama dengan 1 dikalikan dengan F 0 tambah X, maka X sama dengan 3E pangkat X. Selanjutnya 1 dikalikan dengan Fx sama dengan Fx, maka Fx sama dengan 3E pangkat X. Setelah kita memperoleh bentuk Fx sama dengan 3x, maka solusi khususnya yaitu U X, T sama dengan E pangkat 3x dikali dengan F kali dengan negatif 4 X tambah T. Baik, setelah kita menuliskan U kali dalam kurung X, T sama dengan E pangkat 3x kali F kali dalam kurung negatif 4x tambah T, maka kita tuliskan kembali E pangkat 3x dikali dengan bentuk F kali dalam kurung negatif 4x tambah T kita ganti dengan 3E pangkat X. Maka diperoleh solusi khusus adalah U X, T sama dengan E pangkat 3x dikali dengan 3E pangkat X. Baik, dari penyelesaian ini kita tulis kembali U kali dalam kurung X, T sama dengan E pangkat 3x kali 3E pangkat X. Maka solusi khusus dari 4 kali 2U dot T tambah 2U dot X sama dengan 3U yaitu U kali dalam kurung X, T sama dengan E pangkat 3x kali 3E pangkat X. Sekian penyelesaian soal persamaan diferensial. Semoga bermanfaat. Salam pamit.